Selamat pagi Kingdom Devotion. Hari ini untuk kita warga kerajaan sorga berjudul Domba Sesat, diambil dari Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Nah, domba adalah binatang yang tidak terlalu pintar. Mereka benar-benar membutuhkan seorang gembala yang bisa menuntun. Seekor domba jarang sekali bisa memimpin domba yang lain. Dan bahkan memiliki seorang gembala yang terampil bukanlah jaminan bahwa mereka tidak akan pergi dan melakukan sesuatu yang benar-benar bodoh. Ada sebuah kejadian memilukan di negara Turki beberapa tahun silam ketika seekor domba meloncat dari sebuah tebing yang tinggi dan mati di kedalaman sebuah jurang. Domba itu mungkin berpikir bahwa lompat dari tebing tinggi dan jatuh ke bawah itu bukan merupakan sebuah peristiwa yang bisa mematikan hidupnya. Yang sangat memprihatinkan adalah beberapa domba yang ada di sekitar domba yang baru saja terjun ke kematiannya melakukan hal yang sama dan tidak memerlukan waktu yang lama. Hampir 1.500 domba yang lainnya yang ada di daerah itu semua satu persatu terjun dari tebing tinggi itu dan akhirnya didapati 450 daripada mereka mati. Ini adalah gambaran dari kehidupan manusia yang juga melakukan hal yang sama seperti kisah para domba itu. Kita semua sudah tahu bahwa dosa seks akan membawa kepada kehancuran diri sendiri, pernikahan dan keluarga. Tetapi masih saja banyak orang yang mau menempuh perjalanan bahaya itu. Kita sudah tahu bahwa jika berbohong, reputasi kita akan hancur. Tetapi tetap masih banyak orang yang berbohong. Kita sudah tahu bahwa keterikatan terhadap narkoba dan minuman keras akan merusak tubuh kita, tetapi banyak manusia yang masih melakukan ini. Inilah mengapa Alkitab menyamakan manusia seperti domba. Alkitab begitu sering membandingkan kita dengan domba. Ini berarti sebuah peringatan untuk kita semuanya, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pimpinan Tuhan sebagai gembala kita. Ayat bacaan hari ini menggambarkan bagaimana bahwa kita ini seperti domba yang tersesat. Yesaya 34 ayat 11 mengatakan, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Perhatikan, betapa pasifnya domba dalam deskripsi ini. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi jika kita tidak bisa berharap untuk menyelamatkan orang, kita juga nggak bisa berharap untuk menyelamatkan orang lain. Kita perlu belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, karena kita pasti gagal. Yohanes 10 ayat 4 mengatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Bagaimana supaya kita bisa mengikuti arahan dan petunjuk gembala kita, supaya kita tidak salah jalan? Kita perlu belajar mengenal suara gembala kita, suara Tuhan. Jika tidak, walaupun Tuhan ada di depan kita, kita nggak akan tahu suara Dia. Yang kita dengar adalah suara daripada sosial media, suara drakor misalnya, ya, yang kita sering-sering akhirnya nonton. Dan akhirnya suaranya Tuhan tidak kita dengar dengan benar. Nah, itu sebabnya ketika hari ini kita berdoa, katakan, Tuhan ajari aku supaya telinga rohaniku bisa peka dan mendengar arahan-Mu. Ajari aku untuk mendengar suara-Mu. Anda tidak perlu ikut seminar cara mendengar suara Tuhan. Cukup dengan mengetuk pintu sorga dan minta kepadanya untuk mengajari kita mendengar suaranya. Bapa yang baik pasti akan mengabulkan permohonan diri kita. Yohanes 14 ayat 3 mengatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Kenalilah suaranya, ikuti arahan dan petunjuknya, maka kita akan dibawa ke air yang tenang yang juga pasti menyegarkan jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya kembali hari ini kami diingatkan bahwa kami ini adalah seperti domba Tuhan. Kami butuh pimpinan Tuhan. Kami nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Pasti nanti salah, pasti merugikan diri sendiri, dan juga merugikan orang lain. Itu sebabnya kembali hari ini Tuhan kami diingatkan bahwa kami harus mendengar suara domba kami. Itu sebabnya Tuhan ajari kami. Dengan kami mendengar firman Tuhan, kami membaca firman Tuhan, lambat laun mata kami, telinga kami akan terus terlatih untuk akhirnya bisa mendengar suara gembala kami. Kami percaya Tuhan, tuntunan Tuhan nggak pernah salah, tuntunan Tuhan pasti membawa kami ke dalam jalan yang benar, dan hari ini Tuhan, kami mau terlepas dari keterikatan apapun yang mungkin kami lakukan berhari-hari dan sudah lama kami lakukan. Menonton sesuatu film nggak salah, menonton sosial media atau melihat sosial media, apapun itu Tuhan, itu nggak salah. Tetapi ketika itu menjadi keterikatan, menjadi sebuah
cara bagaimana kami melakukan hari kami dan melakukan itu sampai berjam-jam Tuhan. Kami hari ini kembali mau sadar supaya kami mengerti bahwa apa yang masuk akan menentukan apa yang keluar. Itu sebabnya Tuhan kami mau jaga, meregulasi waktu kami dengan mendengar, dengan juga membaca firman-Mu, merenungkan dan bahkan melakukan firman-Mu. Kembali hari ini firman-Mu jadi fondasi dalam hidup kami dan kami akan mulai hari yang baru ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan kami mau mendengar suara gembala kami. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Jangan lupa dapatkan buku Kingdom Daily Devotion, bisa diklik di layar kiri bawah Anda. Until tomorrow, God bless you.